Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Mari kita lanjutkan materi kita di kelas 5 bersama Pak Mulyana. Saat ini kita sudah memasuki pembelajaran keempat ya. Di tema 1, subtema 3. Tentang lingkungan dan manfaatnya. Kegiatan pembelajaran kali ini siswa menyebutkan asal daerah, beberapa identitas budaya, menyebutkan nama bandara dan pelabuhan, mengidentifikasi kondisi geografis terhadap budaya masyarakat, mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta menemukan ide pokok bacaan. Kompetensinya: sikap percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Pengetahuannya tentang asal daerah beberapa budaya, menyebutkan nama bandara, pelabuhan, kemudian pengaruh kondisi geografis, dan juga nilai-nilai Pancasila. Keterampilannya mengenai studi pustaka, ya, mencari informasi baik dari internet, orang tua, rekan, atau saudara kalian yang bisa dimintai keterangan atau ilmu ya. Lalu mampu menuliskan ide pokok. Pemetaan kompetensi dasarnya ada bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan juga PPKN. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajarannya adalah: 1. Dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan asal daerah. Ya. 2. Dengan mengamati peta, siswa dapat menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia secara percaya diri. 3. Dengan membaca, siswa mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis terhadap budaya masyarakat secara tanggung jawab. 4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara disiplin. Dan yang kelima, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara pede. Nah, gambar Lani ya, ketika menyimak dan memperhatikan perahu layar ya, kapal pinisi. Jadi ini ada lagu Nenek Moyangku. Nah, coba kamu nyanyikan. Gimana lagunya? Ya, tepat sekali seperti itu ya. Kamu nyanyikan ya. Jadi Lani senang sekali mendengar penjelasan mengenai kejayaan bahari nenek moyang ya pada zaman dahulu kala. Teringat akan lagu Nenek Moyangku. Jadi ini mencerminkan kegagahan bahari bangsa Indonesia pada masa lalu. Ya. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Kita harus optimis ya, harus bisa. Apalagi kalian yang masih kelas 5 SD. Nah, ini dia bacaannya, kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kamu cermati dan baca ya. Jadi ini asalnya adalah dari Sulawesi Selatan, ya, menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Udah tangguh dan terkenal atau tenar ya di seluruh antero dunia. Jadi sudah sejak sekitar abad 14 kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia loh. Ya. Jadi istimewa ya, kapal tersebut terkenal di seluruh dunia. Lanjut ya. Nah ini peluncurannya. Terus dia terbuat dari apa sih? Ya, terbuat dari kayu. Nah, meski terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang.
Nah, kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Ada maknanya rupanya. Jadi 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat. Sedangkan ketujuh layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Subhanallah ya. Ini ada kandungan nilai-nilai ajaran agama ya. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Satu, lamba atau lambo, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. 2, kapal pinisi palari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Jadi pinisi biasanya ya digunakan untuk mengangkut barang antar pulau. Namun saat ini berubah ya menjadi kapal pesiar mewah. Tuh, bangga dong ya, kapal kita menjadi kapal terkenal dan kapal mewah ya. Interiornya, eksteriornya, kemudian juga sudah dilengkapi dengan peralatan menyelam serta lainnya termasuk permainan wisata bahari. Terus yang membanggakan juga adalah kapal pinisi dijadikan lambang salah satu gerakan WWF. Apa itu? Kamu cari tahu ya. Jadi gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. So, ini sangat membanggakan buat kita ya. Baik, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya. Telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya berbagai potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia. Potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab. Ingat ya, bertanggung jawab. Jadi mentang-mentang kita memanfaatkan tapi lupa melestarikannya dan malah merusak. Gitu. Jadi pengaruh geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim ini berpengaruh ya terhadap kehidupan ekonomi dan sosial. Nah, sekarang kita akan pelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi. Nih ya, kamu bisa baca pengaruhnya. Jadi gara-gara bentuknya atau letak geografisnya, ada beberapa yang bisa mempengaruhi. Cirinya apa saja? Keragaman suku bangsa yang pertama. Banyak ya, karena bangsa kita berasal dari Yunan, Cina Selatan, dan lain sebagainya. Ada juga Indo-Aryan dan dari Asia Selatan dan sebagainya ya. Kemudian juga ada keberagaman bahasa. Tuh, banyak ya. Kamu bahasanya apa? Pak Guru juga beda, dan beberapa rekan kita juga banyak yang bahasanya berbeda. Itulah bentuk yang tidak usah jauh-jauh. Di kelas kita saja sudah beragam. Asal sukunya, bahasanya. Ya. Kemudian keberagaman religi. Religi itu adalah agama. Ya, enggak usah jauh di lingkungan kamu. Tetangga kamu coba cek. Ada ya yang berbeda. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, dan sebagainya. Berikutnya adalah keberagaman seni dan budaya. Nah, ini yang sangat kaya. Di Indonesia ada seni sastra, seni tari, ya, berbeda-beda seni tarinya. Ada juga seni musik dan seni drama, bahkan seni rupa, ya, melukisnya, bentuk wayang, pemahatan, dan seterusnya. Itu adalah berbagai seni budaya yang perlu kita banggakan. Jadi bisa menambah nilai jual bangsa Indonesia, juga sebagai tempat untuk pariwisata, dan lain sebagainya, sebagai bentuk pemasukan loh buat negara kita. Baik, kita lanjutkan. Dampaknya tentu ada pengaruhnya, ya. Nah, contoh, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, ini banyak yang terpengaruh dengan budaya asing, ya. Seperti kita kenal dengan musik hip hop, jazz, R&B, dangdut, dan sebagainya, ya.
Kemudian juga ada tontonan dan adegan film yang kurang, bahkan tidak pantas. Ini perlu difilter, perlu disaring. Itu ya, jadi merubah gaya hidup kalian. Dan hati-hati, tolong jaga sikap kalian. Yang ketiga, karena dikenalkan budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata, sehingga kita juga budaya kita ini gampang dikenal oleh dunia. Efek dari kecanggihan teknologi. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contoh wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Nah, ini adalah contoh gambar dari beragam budaya di Indonesia. Oke, nah tugasnya apa ya? Ini dia. Kamu bisa berikan tanda centang atau checklist pada gambar yang menunjukkan budaya asli dan silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari pencampuran atau peleburan dari budaya luar negeri. Mudah loh. Ini baru 4 contoh dan lainnya masih banyak. Ya, kamu bisa observasi sendiri ya. Kemudian kita berlatih dari pengaruh geografis Indonesia. Nah, ini adalah identitas budaya dengan provinsi asalnya. Ya, kamu bisa lihat di buku kalian. Kamu tarik garis, mana itu budaya asal Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta atau Betawi, Papua, dari Baduy, Aceh, ya, dan seterusnya. Kemudian juga dari karena geografis ada pengaruh transportasi. Ya. Tuh. Ada jalur darat, tentu ya, kita naik mobil, kereta dan sebagainya. Ada jalur udara, tentunya dengan pesawat, dan jalur air dengan kapal. Nah, ini ya. Jadi butuh dong, kalau kapal itu butuh pelabuhan, kapal laut ya. Nggak dibangun pelabuhan nanti bagaimana? Kemudian kalau pesawat terbang butuh bandara. Nah, siapa yang sudah sering atau pernah naik pesawat ya? Pasti sudah. Oke, betul sekali. Jadi perlu ada bandara di setiap pulau yang ada di Indonesia, ya, beberapa pulau besar tentunya. Contoh di Jakarta ada Bandara Soekarno-Hatta. Ya, nanti kamu bisa simak itu. Oke, ini lanjutannya. Jadi saat ini Indonesia sudah mulai merata pembangunannya dan alhamdulillah ini bagian dari prinsip keadilan, ya. Mudah-mudahan bisa seluruhnya. Jika dimungkinkan, mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke daerah-daerah yang saat ini belum kita tahu secara nyatanya ya. Nah, berikutnya adalah lakukan observasi atau literasi digital. Jadi kamu nggak usah beranjak kemana-mana, kamu bisa lihat di handphone kamu, surfing di internet, jalur penerbangan antar pulau. Kamu kerjakan tantangannya ya. Nah, ini contohnya. Tuh, garis-garis itu menunjukkan jaringan atau jalur ya. Dari DKI ke Papua, dari DKI ke Sulawesi, dari DKI ke Bali, Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya. Lanjut lagi, lakukan literasi digital melalui internet di handphone kamu ya. Jalur pelayaran antar pulau. Kalau tadi penerbangan, ini pelayaran. Nah, nih ya. Garis-garis merah itu adalah jalur pelayaran. Kotak warna merah di dalam peta adalah kota-kota besar. Ya. Pasti ada pelabuhan setiap kali pelayaran dilakukan menuju satu pulau. Oke ya, kita lanjut. Bagaimana dengan hal tersebut dikaitkan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan? Tentu harus ya. Jadi kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi bukan malah memperkeruh ya. Oleh karenanya akan meningkatkan mobilitas antar pulau. Nah,
Hal ini akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kamu pernah lihat orang tua kamu rapat kan di lingkungan rumah kamu? Rapat antar warga di lingkungan satu RT. Coba kamu pernah dengar atau kamu ikutan apa yang dibahas? Misal, membahas tentang persiapan 17 Agustusan ya saat ini, atau tentang kerja bakti di lingkungan karena banyak dijentik nyamuk untuk dilakukan fogging, atau mungkin juga musyawarah untuk kerja bakti ya, dan hal-hal lain yang memang perlu dimusyawarahkan. Itu kenapa musyawarah? Karena di lingkungan kamu tidak hanya asli dari pulau tertentu, beragam ya, ada dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan seterusnya. Nah, ini tantangannya tadi sudah disampaikan sebetulnya ya. Jadi kamu baca teks, lalu temukan ide pokoknya. Kemudian temukan informasi jalur penerbangan dan pelayaran antar pulau. Lalu cermati peristiwa yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan. Demikian ya. Salam sehat, tetap semangat, dan selalu siap untuk jadi anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.